Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 14 yang berkata demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat kehidupan Sarai dan Hana punya banyak kesamaan. Keduanya sama-sama mandul, keduanya mengidamkan keturunan dan harus menanti sebuah jawaban doa untuk mendapatkan keinginan mereka. Namun, Sarai menangani masalah ini sendiri dan memanipulasi situasi dengan mempermainkan Allah. Hasilnya adalah bencana bagi semua yang terlibat di dalamnya. Di lain pihak, Hana menyerahkan keinginannya kepada Tuhan dan menanti Dia untuk menggenapi sesuai cara dan waktunya. Apapun yang kita inginkan dalam hidup, langkah yang diperlukan adalah menunggu jawaban Tuhan. Tuhan tentu tahu yang terbaik buat kita. Masalah dan pencobaan tidaklah terhindarkan sampai kita menyeberang ke sorga, karena kita semua akan mengalaminya. Kunci untuk menghadapinya adalah dengan memberikan respon yang benar. Ketika Hana mengalami masalah, dia membawanya kepada Tuhan dalam doa. Dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 10. Seperti halnya Yesus di Taman Getsemani, Hana membiarkan emosinya membawa dia lebih dekat kepada Allah. Namun, Sarai lebih berfokus memecahkan masalahnya, sampai-sampai dia merancangkan sebuah taktik. Kenyataannya Tuhan mau mendengarkan masalah-masalah kita karena Dia peduli kepada kita dan Dia mampu menangani setiap masalah tersebut. Memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Hana memiliki pandangan jelas tentang siapa Tuhan dan masa penantiannya. Dia melihat Tuhan sebagai sosok maha kuasa dan menyebutkan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 11 demikian. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.
Melupakan Tuhan dalam masa menanti sebuah jawaban doa berarti membuka kesempatan bagi tipu daya iblis yang membuat kita berpikir lebih baik menangani masalah itu sendiri. Pelajarilah nama-nama Tuhan dan panggillah Dia menggunakan nama-nama itu. Kita harus berfokus pada suara Tuhan selama menanti sebuah jawaban doa. Abram dengan bodohnya lebih mendengarkan Sarai daripada Tuhan. Ada kekosongan firman Tuhan dalam hubungan mereka, serta lebih banyak fokus terhadap perkataan Sarai dibanding perkataan Tuhan. Kita tak dapat menang dengan memanipulasi situasi. Dengan mempermainkan Allah, kita menekankan apa yang kita inginkan dari orang lain ketimbang apa yang Allah kehendaki dari mereka. Intinya, kita menganggap diri lebih tahu daripada Allah. Namun, mendengarkan firman Tuhan membantu kita menanti sebuah jawaban doa dengan cara yang benar. Mendengarkan Allah membuat kita paham bahwa Tuhan tidak pernah menahan sesuatu yang baik dari kita. Dalam kitab Mazmur pasal 84, ayat 11 mengatakan, "Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela." Menanti sebuah jawaban doa bukanlah hal mudah. Meski demikian, selama masa penantian itulah Tuhan membentuk karakter kita untuk lebih mempercayainya dalam setiap langkah. Tuhan membisikkan kepada kita bahwa Dia mampu, bahwa kehendaknya sempurna dan indah. Tuhan punya rencana untuk hidup kita, dan jangan sampai kita menyela rencananya dengan mengambil alih kendali dan mempermainkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, penantian akan jawaban doa seringkali menjadi salah satu ujian iman terbesar dalam hidup kita. Di masa seperti itu, kita mungkin tergoda untuk melakukan hal-hal yang kita anggap bisa mempercepat proses seperti yang dilakukan Sarai dengan harapan segera melihat hasil yang kita inginkan. Namun pengalaman Sarai menunjukkan bahwa mengambil alih kendali dari tangan Tuhan justru mendatangkan masalah baru, bahkan luka yang lebih dalam. Disinilah kita perlu menyadari bahwa penantian bukan sekedar jeda pasif, melainkan proses aktif di mana Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar memberikan apa yang kita minta. Penantian adalah kesempatan bagi Tuhan untuk membentuk kita, mengikis sifat tergesa-gesa, membongkar kebergantungan kita pada kekuatan sendiri, dan menanamkan ketekunan serta kesabaran yang kokoh. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, hati kita dibersihkan dari motivasi-motivasi yang keliru. Kita belajar bahwa yang terpenting bukan hanya hasil doa yang terkabul, tetapi kedekatan dengan Tuhan yang tercipta selama kita menanti. Penundaan dari Tuhan bukanlah penolakan, melainkan undangan untuk lebih dalam mengenal hatinya dan membangun hubungan yang tidak goyah, meskipun keadaan di luar belum berubah. Selain itu, menanti dengan sikap hati yang benar memerlukan fokus penuh kepada suara Tuhan, bukan suara ketakutan, keraguan, atau bisikan orang lain yang mungkin membuat kita goyah. Abram jatuh dalam kesalahan ketika lebih mendengarkan Sarai daripada Tuhan, dan akibatnya ia masuk ke dalam rencana yang bukan berasal dari Allah. Kita pun bisa mengalami hal yang sama jika kita tidak berhati-hati. Ketika penantian terasa panjang, suara-suara dari luar akan terdengar semakin nyaring. Saran untuk realistis menurut logika dunia, dorongan untuk mencari jalan pintas, atau godaan untuk percaya bahwa Tuhan lupa dan kita harus bertindak sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah menahan sesuatu yang baik dari orang yang hidup benar.
Disinilah pentingnya memiliki kehidupan doa yang konsisten, membaca firman Tuhan setiap hari, dan belajar peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Hana adalah teladan yang luar biasa. Ia tidak membiarkan penderitaannya membuatnya pahit hati atau bertindak ceroboh, melainkan membawa seluruh pergumulannya ke hadapan Tuhan, mengizinkan Tuhan memegang kendali penuh. Dengan cara itu, Hana tidak hanya menerima jawaban doa, tetapi juga mengalami sukacita yang penuh karena tahu bahwa semua itu terjadi dalam waktu dan cara Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, serta kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Melalui kisah Sarah dan Hana, kami belajar bahwa penantian bukanlah waktu yang terbuang, melainkan momen berharga untuk dibentuk dan didekatkan kepadamu. Ampuni kami jika seringkali kami tergoda untuk mengambil alih kendali dan berjalan menurut rencana kami sendiri. Ajarlah kami untuk tetap fokus pada suara-Mu, percaya pada janji-Mu, dan berserah pada waktu-Mu yang sempurna. Kuatkanlah hati kami agar tidak goyah di tengah penantian, dan tuntunlah kami untuk tetap setia, karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah menahan sesuatu yang baik dari anak-anak-Mu yang hidup benar. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami,
daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.